berbagai doktrin dari luar untuk kita kumpulkan, membentuk sarang yang membungkus hati nurani kita sehingga kita merasa gelap, ya. Di dalam cahayanya kita tutupin, cahaya di luar kita halangin masuk. Kebayang nggak hidup kita penuh dengan kegelapan, ya. Di dalam kita tutupin dengan ego, yang di luar kita tutupin dengan doktrin-doktrin yang kita dapatkan. Wah, menarik nih, luar biasa. Nah, bicara tentang Matrix, jadi ingat film Matrix, ya. Di zamannya Plato, kalau tidak salah di zamannya Plato ada alegori bercerita tentang ini. Ada seorang manusia berdiam di dalam goa. Begitu dia menoleh ke dinding-dinding goa, yang dia lihat adalah bayangan-bayangan kehidupan orang-orang di dalam goa. Dia pikir itulah realita. Padahal dia sedang ada di dalam goa. Begitu dia keluar, ada satu orang berani keluar, diketawain. Kamu ngapain keluar? Hidup itu ada di sini, ya. Dia merasa hidup itu ada dalam kungkungan goa itu, sementara yang di luar itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Nah, goa itu adalah matriks yang sering kita bangun sendiri atau dibangunkan oleh orang lain. Nah, untuk lebih memperdalam lagi cerita ini, izin saya share screen kamu supaya lebih mempermudah teman-teman bisa mendapatkan obrolan kita hari ini, ya. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita membebaskan diri kita dari perangkap matriks yang kita ciptakan sendiri atau diciptakan oleh orang lain. Tapi sebelum itu kita coba masuk ke definisi dulu biar lebih gampang mendapatkannya. Apa sih metrik itu sebenarnya? Metrik itu secara harfiah itu berasal dari bahasa bahasa Latin. Jadi meter bisa bermakna ibu, rahim, atau induk. Nah, jadi lebih sedalamnya adalah sesuatu yang melahirkan atau tempat di mana sesuatu itu terbentuk. Nah, kalau rahim ibu adalah tempat di mana kita dibentuk. Tubuh ini sendiri adalah rahim bagi jiwa kita. Karena di dalam tubuh inilah jiwa kita dibentuk oleh apa yang kita dapatkan dari luar atau yang didapatkan dari dalam. Nah, metrik itu kenapa disebut bisa ibu atau induk, karena tempat melahirkan sesuatu. Di kuku kita ini gambaran kuku, ada nail metrik namanya, ada matrik kuku. Ginjal kita juga, kalau ada matriks batu, itu akan mudah terbentuk batu ginjal. Kalau matriksnya nggak ada, orang bisa mudah terbebas dari kemungkinan terbentuknya batu ginjal. Jadi adanya matriks di batu ginjal itu memudahkan orang mengalami kondisi terbentuknya batu ginjal, baik yang ginjal oleh asam urat, batu ginjal oleh kalsium dan sebagainya gitu. Jadi metrik itu semacam wadah, kerangka atau lingkungan yang membentuk sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, dari sini saja kita sudah paham betapa banyak metrik lapisan metrik yang sudah menemani kita. Keluarga, lingkungan rumah, lingkungan lebih luas lagi RT, RW, lingkungan yang lebih luas lagi suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Itu adalah lingkungan yang membentuk diri kita yang lain, yang bukan yang sejati, dan lama-lama kita menganggap itulah diri kita, bukan yang ada di luar dari wadah itu, seperti kisah goa itu. Nah, ketika kita ingin keluar, seperti kisah metrik, film metrik, di mana kita akan mencoba menjadi diri kita yang baru, yaitu neo, yang genuine gitu, yang kembali fitri kalau di Islam, ya, kembali suci, kembali menjadi diri sejatinya. Itulah sebenarnya orang yang waras. Tapi kan kebanyakan orang yang mau melakukan itu dianggap orang aneh karena mau meninggalkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Bicara tentang hal seperti ini, kita bisa melihat bagaimana di masa lalu juga ada kisah tentang Siddhartha Gautama. Dia dibuatkan matriks, yaitu istana di mana dia mendapatkan segala kemewahan, istri yang cantik, segala sesuatu yang menjauhkan dia dari kemungkinan mengenali realita kehidupan ini. Tapi begitu dia nekat keluar dari istananya, yang dia lihat adalah ternyata begitu banyak orang sakit, menderita, tua, mati. Ya, di situ kemudian dia menyadari bahwa hidup tidak seperti apa yang dibentuk atau disajikan keindahannya oleh keluarganya, oleh istana.
Kapilavastu. Ternyata hidup yang sebenarnya itu ada banyak juga penderitaan di luar sana. Nah, selama ini kita juga mungkin takut untuk keluar dari perasaan bahagia kita. Karena apa? Dari kecil kita diperlakukan dengan baik. Tidak diharapkan kita mendapatkan penderitaan. Begitu kita sekolah, kita takut disebut bodoh. Ya, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut ini, takut itu, dan akhirnya kita membentuk sebuah istana kebahagiaan di dalam imajinasi kita, sehingga kita takut menghadapi realita di mana kita akan mungkin kehilangan orang yang kita cintai, mendapatkan kegagalan, atau memiliki pasangan yang sering bertengkar dengan kita, karena yang kita harapkan adalah imajiner di mana hidup ini bahagia, punya pasangan itu menjadi lebih menyenangkan, kekayaan itu tidak akan membuat kita menderita dan sebagainya. Ini tanpa kita sadari sedang membentuk sebuah matrik. Maka sedikit saja kita terpleset dalam perasaan duka atau kecewa karena pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, di situ kemudian kita seakan-akan menjadi gila. Keluar dari zona nyaman itu membuat kita merasa gila. Kok ada sih orang kayak gini? Kok ada sih pasangan kayak gini? Kok tidak seperti yang harusnya yang aku bayangkan? Nah, kita sedang membangun matriks kebahagiaan kita sendiri. Takut menghadapi hal-hal yang realita yang mungkin tidak selalu baik di luar sana. Ini kenyataannya. Kenapa ini bisa terbentuk? Sejak awal kita sudah terjebak di dalam dunia digital. Ini digital yang saya maksud adalah digital dalam konteks biner 1 dan 0. Kita mulai dari awal, ya, di mana ayah kita adalah 1 dan ibu kita simbol dari 0. Tahu ya maknanya kan? Kalau dilihat dari alat reproduksinya, ayah kita 1, ibu kita 0. Dan ayah 1 simbol dari isi, 0 simbol dari kosong. Nah, bayangkan sekarang seorang laki-laki ketika dia masih kecil sampai menjadi remaja, sampai siap untuk menikah, begitu banyak hal yang dia pelajarin, dia lewatin, dia alami suka dukanya. Seluruh kecerdasan dari pengalaman itu terkumpul menjadi kecerdasan dalam wujud sel sperma. Begitu juga pengalaman seorang wanita dari kecil sampai dia remaja, mengalami menstruasi, mengalami kehilangan pacar, mengalami berbagai hal dalam hidupnya, kemudian terkumpul menjadi sebuah kecerdasan yang memadat menjadi kecerdasan DNA pada sel telurnya. Jadi kecerdasan sel sperma itu mengambil banyak pengalaman baru dari kehidupan ibunya dan bapaknya. Ya, kebayang nggak? Kecerdasan itu kemudian itu menjadi sebuah sel benih yang membentuk matriks pertama di dalam rahim ibu. Ya, dalam matriks pertama kita adalah rahim ibu. 9 bulan kecerdasan itu membentuk dirinya menjadi tubuh bayi, dan kita adalah roh yang masuk ke dalam sebuah benda makhluk bernama tubuh manusia berwujud bayi yang di dalamnya mengandung kecerdasan-kecerdasan yang dibentuk oleh ibu dan bapak kita. Jadi sebagai roh yang sejati, kita sudah masuk ke dalam sebuah matrik yang lain, yaitu diri kita yang baru, ya, yang disebut sebagai tubuh bayi, yang berkembang di dalam matriks lain, yaitu matrik yang berupa rahim dari ibu kita. Kebayang nggak ini yang terjadi? Lalu kita keluar dari gua untuk pertama kalinya setelah 9 bulan. Disitulah kemudian kita merasa aneh. Gua yang tadinya rahim yang tadinya nyaman, tidak ada cahaya, tidak perlu bernapas, tidak perlu makan karena semua dialirkan dengan mudah. Tiba-tiba begitu keluar, kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan nafas kehidupan kita. Sampai-sampai kalau kita tidak bernapas spontan, kita dipukulin, ya, dicubitin atau dibuat mengalami sebuah respon sehingga kita bernapas secara spontan. Kita sedang dibentuk. Saya bicara tentang dari sudut kita sebagai jiwa atau atman atau ruh yang sejati, yang pertama kali kemudian terjebak ke dalam sebuah matriks, ke dalam sekumpulan sel. Ada 37 triliun sel
Bayangkan sel itu kita anggap sebagai penjara. Jadi kecerdasan kita sebagai ruh, sebagai atman yang kita bawa dari sananya, harus terjebak ke dalam kecerdasan sel sperma dan sel telur yang kemudian membentuk kecerdasan dalam tubuh bayi. Jadi kita kehilangan sebagian dari kemampuan kita menggunakan kecerdasan diri kita sendiri sebagai ruh, karena kita harus ada di dalam tubuh bayi yang menggunakan kecerdasan sel-sel dirinya sendiri. Ya, kita mulai terpenjara nih. Penjara pertama, tubuh manusia. Nah, begitu kita lahir, kita keluar. Ya, kita adalah isi. Kita adalah isi berupa tubuh bayi yang keluar melalui ruang kosong rahim ibu, menyelusuri yang kelahiran ibu. Ya. Lalu kita memasuki kembali ruang kosong, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini kenapa saya sebut sebagai ruang kosong di bumi ini? Karena ilmu pengetahuan sudah menjelaskan bahwa semua materi yang kita lihat ini 99,99% ruang kosong. Jadi kita sedang memasuki bumi di mana sebenarnya ini adalah alam fana, ruang kosong. Tetapi alam fana ini penuh dengan kefanaan, penuh dengan kemayaan, penuh dengan ilusi, penuh dengan bayangan-bayangan yang nantinya akan mengisi kekosongan diri kita sebagai bayi. Jadi kita berputar-putar antara 10, 10, 10, persis seperti jejak-jejak digital, jejak-jejak bundar itu. Kita adalah isi di dalam ruang kosong rahim ibu, lalu kita keluar melalui ruang kosong saluran lahir ibu. Kita memasuki bumi yang sebenarnya ruang kosong, tetapi di dalamnya berisi penuh dengan ilusi-ilusi, bayangan-bayangan yang kemudian mengisi ruang kosong ketidaktahuan dalam diri kita sebagai bayi. Kita berputar-putar di sini. Ya. Dan begitu kita masuk, kita terisi oleh algoritma sosial. Apa yang disukai oleh ibu, itu mengisi kita. Apa yang disukai oleh keluarga kita, teman kita, sahabat kita, itu mengisi pikiran kita. Jadi kalau kita mulai bisa bergaul, kita bergaul dengan orang baik, nanti diri kita yang kosong akan terisi oleh sifat-sifat kebaikan yang ditampilkan oleh teman-teman kita. Ya. Terus demikian algoritmanya. Kalau kita beragama A, maka kita akan diisi oleh apa yang disukai dan tidak disukai oleh agama A itu. Masuk agama B, kita akan membenci apa yang tidak disukai oleh agama B atau mencintai apa yang dicintai oleh agama B. Ini terus-menerus algoritma. Algoritma itu kan membuat kita, yang zaman sekarang ini membuat kita sering terhubung dengan apa yang kita sukai. Ya, apa yang kita sukai akan dijejali terus dengan apa yang kita sukai. Atau bahkan ketika kita membenci sesuatu, yang kita benci akan terus mendatangi kita. Inilah algoritma kehidupan sosial terus mengisi kita. Ditambah lagi algoritma media sosial seperti yang disampaikan Kang Abu tadi. Wah, kalau kita cocok dengan video seperti ini, dapatnya terus-menerus video yang sama. Kalau suka dengan video-video yang hoax, akan dikasih lagi video-video yang serupa. Ini kemudian membentuk diri kita, membentuk sangkar yang membungkus kita terus-menerus dari luar. Kebayang nggak? Lalu kita ingin mencoba untuk kembali fitri, kembali menjadi diri sendiri, sementara dinding kandang kita, dinding sarang kita, dinding metek kita semakin tebal. Betapa susah kemudian menghancurkan itu. Ya, dunia metrik itu sesuatu yang sifatnya atau sistem yang tak kasat mata. Dia mengatur kehidupan orang banyak dan membuat mereka tidak sadar kalau dirinya sedang dikontrol. Ini seperti kita. Ya, kita nggak sadar diri kita sedang dikontrol. Mungkin kita merasa diri, oh saya kalau nggak cocok dengan video ini, tetap ini saya skip aja. Tapi tanpa sengaja kita sedang dikontrol untuk men-skip atau untuk diam sejenak pada yang kita sukai, men-skip yang kita benci, dan terus seperti itu. Akhirnya lama-lama kita akan memang kita skip, tapi kita terjebak kepada HP untuk terus melihat ke HP aja gitu. Nah, untuk mencari apa yang kita inginkan. Ya, jadi skipnya 10 dapatnya 1,
Akhirnya setelah satu selesai, kita skip lagi berulang-ulang hanya untuk mendapatkan satu yang kita inginkan. Dan terus demikian, tanpa sengaja kita sedang dikontrol untuk tetap ada di depan layar. Luar biasa dunia ini. Nah, misalnya dalam hidup ini kita diajarkan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kita terjebak di dalam materi kerja. Ya, 9 jam dalam 5 hari misalnya. Ya, jadi hidup kita itu hanya untuk kerja lembur, tanpa kita pernah bertanya pada diri kita sendiri, ini worth it nggak sih buat saya sebenarnya gitu? Benar nggak sih ini yang saya mau gitu? Benar nggak sih ini visi dan misi jiwa saya? Benar nggak sih ini tujuan hidup saya gitu? Pokoknya kita, ya ada yang kemudian menjawab, ya kan hidup ini harus mengalir. Ya kerja, tidur ya tidur, lembur ya lembur, tanpa banyak bertanya gitu. Wah, ini seru juga nih. Kalau dunia filsafat mengatakan sebaliknya. Unexamined life is unworthy life. Hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Ya, karena ini bicara tentang materi yang menjebak kita dalam rutinitas yang tanpa pernah kita tanya, benar-benar nggak sih bermanfaat buat kita sebenarnya gitu. Kemudian ada matrik medsos. Kita diarahkan untuk melihat, menonton apa yang kita sukai atau kita benci. Kita merasa punya pilihan bebas, padahal sebenarnya enggak. Kita diarahkan, apalagi zaman sekarang. Ya, kita sudah subscribe channel tertentu, tapi yang ditunjukkan kepada kita belum tentu yang kita subscribe, tapi yang direkomen sesuai dengan yang kita sukai gitu. Kemudian ada materi sekolah. Ya, di sekolah kita dibentuk ya secara seragam untuk menjadi pekerja. Tidak pernah diajarkan bertanya tentang kehidupan ini apa, kenapa kehidupan ini terjadi, Tuhan itu benar ada apa enggak gitu, kenapa harus ada penciptaan, kenapa harus ada Tuhan gitu. Memang kalau nggak ada Tuhan kenapa? Ini perlu pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini, tetapi sekolah tidak akan mengizinkan kita bertanya seperti itu. Apalagi kalau itu adalah matrik agama, kepercayaan. Wah, ini sudah akan membentuk kita menjadi ini. Kalau kamu nggak agama ini, kamu akan begitu gitu. Kamu akan dapat neraka. Terus kalau kita nggak percaya neraka, bagaimana? Apa kita akan dapat neraka? Kan lebih baik percaya bahwa semua orang mati akan dapat surga, sehingga kita nggak perlu percaya ada neraka. Jadi semua doktrin ini kemudian membentuk matrik-matrik baru buat kita, dan kita jadi kehilangan jati diri kita yang universal. Karena setiap kita diajarkan doktrin oleh agama tertentu, kita diajarkan untuk punya versi terbaik yang diajarkan, kemudian versi lain adalah versi yang kontra, sehingga terus kontroversi aja dengan yang lainnya, lupa bahwa kita bagian dari Tuhan yang universal. Ya, itu dynametrik yang kita hadapi saat ini. Dalam diri kita ada dynametrik yang benar-benar kita ciptakan sendiri. Contoh nih, ada sistem panca indera yang mengontrol hidup kita. Misalnya mata. Mata kita sering membantu kita memberi kesan yang tidak sesuai dengan realita, karena ada ilusi optik. Contoh nih, ketika melihat awan, kita melihat ada gambaran, awannya berbentuk semar. Itu pertama, itu ilusi pertama, ilusi optik. Awannya berbentuk semar. Ini kira-kira pertanda apa ya dari semesta? Lalu kita memaknai. Ya, kalau makna kita bagus, ya nggak apa-apa. Kalau makna kita membuat kita cemas, wah bahaya. Ya, lalu misalnya kita melihat bayangan tertentu, lalu kita membayangkan hal-hal buruk. Akhirnya kita lari, menghindari bayangan buruk, padahal itu hanya lambaian dari daun-daun pelepah pisang misalnya. Tapi karena kita ketakutan, akhirnya kita kecelakaan oleh ketakutan kita sendiri. Jadi kita dikontrol oleh mata kita. Apalagi kalau kita sudah dikontrol oleh mata kita yang menilai seseorang. Aduh, ketemu lagi dengan orang ini lagi. Nah, mata kita yang tugasnya hanya mengalirkan cahaya yang terpantul pada benda masuk ke mata kita untuk memberi sebuah citra atau bayangan. Penilaian kita kemudian menyebabkan mata kita sendiri seakan-akan tidak netral. Begitu mata kita menilai si A, kita melihat sesuatu yang kita benci. Padahal sesuatu yang kita lihat netral-netral aja. Doktrin dalam diri kita telah merusak apa yang kita lihat, dan kita terjebak dalam ilusi
pikiran kita sendiri. Kadang kita juga sering menipu, ciptakan perasaan yang menipu. Begitu mendengar frekuensi suara seseorang yang kita tidak sukai, tiba-tiba suara itu menjadi menjengkelkan. Ya, begitu kita tidak suka dengan orangnya, dia bicara baik pun kita anggap buruk. Maka sering muncul istilah seperti ini. Kalau kamu sudah dikenal sebagai orang bijaksana, kentutmu pun akan terasa bijak. Tapi kalau kamu bukan orang-orang seperti itu, bukan dikenal sebagai orang bijaksana dan dikenal sebagai orang buruk, bahkan kata-kata bijaksanamu terdengar seperti suara kentut. Artinya, bagus itu Pak Wayan, bagus. Kayak gitu kan? Benar. Kayak gitu. Ini telinga kita memang suka membuat kita milih-milih. Padahal jangan lihat siapa bicara, tapi dengar apa katanya. Gitu. Hidung juga sering mengubah kenyataan. Buat kehilangan sifat alami kita. Bau badanmu kok jelek banget ya gitu. Padahal itu bau alami yang diciptakan vakumnya oleh Tuhan yang akan memunculkan ini feromon yang menyebabkan kita ketemu chemistry. Ya mungkin kita punya jodoh ya. Nanti kalau kita sama-sama lahir lagi di bumi, tolong tengok ya. Nanti ciri-ciri khasnya bau badanku seperti ini. Kita direkam itu, direkam di DNA. Tapi begitu ketemu bau badannya berubah menjadi bau parfum yang lain gitu. Jadi kita nggak ketemu, jodoh kita akhirnya adalah orang yang parfumnya sesuai dengan yang menimbulkan afrodisiak gitu, yang kita sukai. Ini contoh bagaimana hidung juga mengubah realita yang lain gitu. Dan juga bisa mengubah apa yang nikmat dan yang tidak. Ya, kita biasanya cuma makan aja, tujuan makan ya kenyang gitu. Tapi begitu lidah kita mulai berpikir, wah ini rasanya kurang enak nih, ini baru enak. Mulai dia mengubah makanan yang hanya sebuah makanan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kita terjebak semua ilusi itu. Kulit kita juga mengatur hidup kita tanpa disadari. Ya, bahwa kita menua kulit akan keriput, kita tolak. Wah, karena apa? Kita takut diri kita kehilangan kemudahan, lalu dikencengin lagi, lalu dirias sedemikian rupa, kita kehilangan kealamian kita. Boleh nggak? Boleh, tetapi tentu itu bermakna kita sedang mengizinkan diri kita terjebak juga. Ya. Kalau belum make upan nggak enak keluarnya gitu. Ya, kalau belum berpakaian rapi, ya, rasanya kulit nggak nyaman gitu. Ini contoh bagaimana berbagai sistem di panca indera kita yang terkonek dengan aliran listrik di saraf kita itu menciptakan ilusi-ilusi yang membuat kita gelisah dalam hidup kita sendiri. Ya. Nah, di bidang juga ada ciri-ciri matriks. Ya. Nanti cari ya apa ciri-ciri metrik itu di dunia modern ini. Metrik itu ciri-cirinya ada aturan main yang bukan buatan kita, tapi kita wajib ikuti tanpa benar-benar paham. Contoh ya, di ajaran agama bukan kita loh yang membuat ajaran agama, tapi kita merasa itu sebuah kebenaran dan harus kita ikuti. Ya, kalau nggak kita ikutin ini berbahaya nih gitu. Ya, banyak aturan-aturan, hukum-hukum yang bukan buatan kita, tetapi kalau kita nggak ikutin kita akan terkena efeknya. Ya, kemudian dijanjikan ada hadiah jika kita turut. Misalnya, kalau kamu baik, berbuat baik, dapat pahala, surga, gaji. Ya, kalau videonya bagus, dapat likes banyak. Nanti kita berjumpa nih, kok like-nya kurang ya? Kok sedikit yang nonton? Ya, gelisah lagi kita. Kok nggak ada yang uji, kok ada yang menyanjung, kok nggak ada yang memberi validasi. Semua dinding-dinding kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri, ya. Lalu kita gelisah ketika tidak mendapatkannya. Ya. Tapi yang lebih gelisah Pak Wayan, penonton yang ngerti-ngerti sih Pak Wayan, itu gelisah banget Pak Wayan, nggak paham-paham gitu. Benar kamu. Ini ada juga ciri-ciri yang modern apa ya, tampak bagus sih,
yang beri hukuman. Kalau kamu melawan, tidak patuh, nanti kamu akan dipecat, ya, dapat neraka kalau di agama, dibully, diasingkan dan sebagainya. Ini kan dunia sosial yang membuat kita takut menjadi diri kita sendiri karena takut diasingkan. Namanya juga diri sendiri kan sendirian jadinya gitu. Takut diasingkan, takut disingkirkan gitu. Ya semua ya akhirnya demi dapatkan gaji kita ya apa kata bos lah gitu. Jadi kita ngikut aja gitu. Ya, dan kita dipaksa sibuk oleh dunia ini agar tidak sempat memikirkan dunia lain yang lebih membebaskan diri kita. Karena hidup harus seperti ini ya. Karena sukses ciri sukses dibentuk oleh lingkungan kita. Ciri kaya dibentuk oleh lingkungan kita. Contoh misalnya, kalau nggak salah di luar daerah, di luar negeri ya, kalau di Dubai kalau nggak salah, orang yang disebut kaya itu kalau rumahnya ada taman. Kalau kita di sini, taman nggak penting, yang penting rumahnya ada mobil Mercy. Ya, itu misalnya mobil Mercy ditaruhnya sembarangan. Karena tapi orang kaya disebut kaya kalau rumahnya penuh dengan taman. Karena susah bikin taman di sana di dunia yang gurun itu. Jadi konsep kaya sukses itu sangat dipengaruhi oleh metrik-metrik yang dibentuk oleh nilai-nilai dan kepercayaan di tempat tertentu. Nah, dari semua ini sekarang kita merenung dengan sebuah pertanyaan besar. Ini, apakah kita benar-benar memilih hidup kita? Atau selama ini kita hanya menjalani program-program yang sudah ditulis oleh orang lain? Ya. Makanya saya hari ini tidak membuat sebuah metrik, hanya ingin mengajak kita bertanya aja. Kita sebenarnya sudah menjadi diri kita atau masih takut menjadi diri sendiri tapi mengikuti apa kata orang, ya, jadi formula gitu. Nah, kita menjadi pribadi yang terjebak ke dalam dunia biner, dunia 1-0, sehingga apa, kalau sedih matanya berbinar-binar keluar air mata, kalau bahagia matanya berbinar-binar merasa terharu oleh rasa bahagia. Jadi dunia binar membuat kita berbinar-binar, bisa berbinar-binar karena sedih, bisa berbinar-binar karena bahagia. Nah, mau tidak kita bahagia karena kita sudah menjadi diri kita sendiri? Kira-kira seperti itu dulu kan Bu. Kita dalam perenungannya ini kemana nih kita hari ini, mau menjadi siapa? Wah, keren Pak Wayan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi tuh sangat menohok Pak Wayan ya. Apakah kita mau benar-benar menghidupi diri sendiri, menjadi diri sendiri, atau terus mengikuti matriks yang di luar gitu? Iya. Nah, Pak Wayan gini ya, kalau kita bicara dalam kembali ke Keanu Reeves di film Matrix gitu. Tadi wah Pak Wayan makasih Pak. Ini udah pengulangan, tapi Pak Wayan hari ini mendalami lagi, lebih dalam lagi, simple, dalam, jelebak gitu. Nah, itu mungkin ya Pak Wayan ya. Kenapa ada kata-kata perjalanan menuju kepadaku memang dekat, tetapi tidak mudah gitu. Ini adalah perjalanan yang kalau dalam bahasa Quran itu seperti menapak ke gunung gitu Pak Wayan. Perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat luar biasa. Karena sebetulnya kalau tadi bahasa Matrix mungkin saya pakai bahasa kekun itu kepompong demi kepompong dan saking ini udah sangat melekat gitu. Kalau pinjam dalam Pancamaya Kosya itu misalnya, kita tuh udah beneran gak pernah tahu. Kalau amnesia massal tuh udah terlalu bagus aja gitu Pak Wayan. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin awal sekali ya Pak Wayan ya. Ini cari yang mungkin basic dari saya pernah mengalami kegalauan tentang pertanyaan ini gitu. Terus Sang Maha Pencipta ini membiarkan kita masuk ke dunia Matrix untuk menemukan dia kembali tuh, kalau boleh pakai bahasa pertanyaan yang quote and quote logik banget gitu ya. Kan ada pertanyaan big why gitu Pak Wayan. Apa sih yang membuat kita jadi masuk ke dalam kepompong untuk menemukan dia? Misalkan kalau dalam perspektif teologis itu Tuhan gitu. Istilah kata gini Pak, dia yang bikin ini semua, dia yang bikin ini kepompong, dia juga yang nyuruh balik lagi ke dia gitu. Terus apa sih ini semua? Itulah pertanyaan rebel saya pada saat itu gitu. Mungkin saya lagi mengulangi masa itu yang ingin mendapatkan sebuah yaitu tadi ya, bahasa yang bukan non validasi dari Pak Wayan untuk perahan lah gitu. Silakan Guru. Abu masih waktu kecil
pernah diajak main petak umpet sama bapak nak? Ya, ya. Hide and seek. Hide and seek, ya. Seru nggak? Seru Pak Wayan. Hide and seek seru kamu. Itulah permainan seorang ayah ibu semesta, bersembunyi untuk dicari oleh anak-anaknya. Itu kamu. Cukup Pak Wayan. Cukup Pak Wayan, itu keren banget. Bapaknya tahu, anaknya tahu, ini cuman pura-pura saling nyumput, cuman pura-pura saling nggak ketahuan, cuman pura-pura saling apa. Tahu dua-duanya ada di tempat yang sama, tapi dengan melakukan itulah keseruannya gitu ya. Wah, luar biasa sih Pak Wayan. Wah, makasih Pak Wayan. Meskipun ya keseruan itu mungkin kita mendapatkan derita dari kehilangan, keseruan itu mungkin mendapatkan sebuah kesakitan yang gak berujung gitu. Sampai pertanyaan-pertanyaan, kapan penderitaan ini akan terlampaui, kapan kesulitan ini akan terlampaui, kapan semua masa sakit ini akan terlampaui. Tapi pada dasarnya adalah kerinduan ayah ibu semesta untuk saling menemukan di dalam fase yang namanya matriks ini gitu ya Pak Wayan ya, mungkin ya. Dan yang bersembunyi, nanti dia akan memeluk kita dalam kerinduan. Mungkin kamu masih ingat, dia akan merangkul kita, membentangkan tangannya, kita melompat ke dalam pangkuannya, karena peta umpetnya sudah selesai. Mungkin kita akan kebingungan seperti anak-anak, tapi jangan takut. Jika kita menyerah tidak menemukannya, ayah ibu yang akan mencari kita. Suksma Guru, mencerahkan sekali. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Sederhana dan menghidupkan gitu, sederhana dan sangat menyemangati sih Pak. Lebih kata buat saya statement barusan tuh spirit gitu ya. Dan itu mungkin makna spiritualitas itu adalah yang Pak Wayan sering bilang bahwa speaking is healing gitu, bahwa berbicara itu adalah menyembuhkan. Saya rasa semua teman-teman yang dengar ini juga saat ini merasakan hal yang saya rasakan gitu ya. Makasih Pak Wayan, itu obat lah dalam tanda petik di era chaos saat ini gitu. Suksma Guru, suksma.